keliling Danau Maninjau, yang pastinya di sebelah kanan kita Danau Maninjau. Dan nantinya kita akan masuk di Jorong Muko-Muko. Ini ada penghuni danau ya. Ya bisa jadi Bujang 9, salah hitungnya 9 barusan ya. Nah ini rekan-rekan PLTA Maninjau di sini posisinya pusat gardunya. Dan terlihat ada pengerjaan perbaikan ini ya, tebing anti longsor ya, di sebelah kiri kita. Di sini kalau nggak salah ada lubang Jepang juga di sebelah kiri. Cuman kita nggak tahu pasti posisi tepatnya. Ah ini bangkernya ini yang di sebelah kiri ini. Ini bangker Jepang nih. Ini. Jorong Sungai Tampang di Nagari Tanjung Sani atau di penghujung Nagari Tanjung Sani di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Perjalanan kita ini adalah kelanjutan perjalanan mengelilingi Danau Maninjau bagian yang ke-11 yang dulunya pernah terputus, dan sekarang insya Allah alhamdulillah kita sudah dapat meneruskan dan menyambung perjalanan kita bagian yang ke-11. Posisi kita tepat di penghujung Nagari Tanjung Sani, yakni di Jorong Sungai Tampang, yang mana Sungai Tampang ini adalah penghujung dari Jorong Nagari Tanjung Sani mengarah ke Nagari Koto Malintang, dan nantinya kita akan mengarah ke Maninjau. Jadi beberapa nagari sudah kita lewati dari Maninjau hingga ke perbatasan Nagari Tanjung Sani ini dengan Nagari Koto Malintang. Jadi posisi ke depan Nagari Koto Malintang dan Nagari Tanjung Sani kita tinggalkan tepatnya di Jorong Sungai Tampang. Ya rekan-rekan, sobat semua, Sarato Dun Sanak Minang Kesadonyo bisa melihat suasana perjalanan kita mengelilingi Danau Maninjau bagian yang ke-11. Bagian yang pertama hingga ke-10 rekan-rekan bisa lihat di album playlist, terbagi beberapa tahap, yakni 10 tahap hingga ke posisi sekarang atau yang bagian ke-11 ini. Kita berawal dari Nagari Maninjau mengarah ke Nagari Sungai Batang, mengarah ke Tanjung Sani, dan mengarah ke Nagari Koto Malintang. Dan nantinya kita akan masuk di Jorong Muko-Muko di Nagari Koto Malintang atau di jalur Lubuk Basung Bukit Tinggi. Sebelum kita melanjutkan jauh ke depan atau mengarah ke Jorong Muko-Muko, saya harap rekan-rekan sobat semua Sarato Dun Sanak Minang Kesadonyo dalam keadaan sehat, dilindungi dalam kebaikan, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, dan diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Pada kesempatan ini rekan-rekan sudah bisa melihat suasana perjalanan kita di perjalanan sebelumnya, yakni keliling Danau Maninjau, dan kita alhamdulillah bisa meneruskan kelanjutannya di bagian 11 mengarah ke Nagari Koto Malintang, tepatnya mengarah ke Jorong Muko-Muko, dan yang pastinya di sebelah kanan kita Danau Maninjau. Jadi sekitaran 75% kita sudah kelilingi Danau Maninjau. Dari Danau Maninjau ini ada ini penghuni danau ya. Ya bisa jadi Bujang 9, nggak salah hitungnya 9 barusan ya. Terlihat Danau Maninjau di sebelah kanan, airnya sedikit buram ya, kurang jernih. Ya ada beberapa nagari lagi yang akan kita lewati hingga tuntas mengelilingi Danau Maninjau ini. Di antaranya Nagari Koto Malintang, nantinya kita melintas di Jorong Muko-Muko mengarah ke Nagari Dua Koto ya, di penghujung Nagari Dua Koto. Tapi kita nggak
sempurna ya, melewati Nagari Dua Koto kalau nggak salah. Nagari Dua Koto sepertinya mengarah ke perbukitan yang di sebelah kiri ya. Dan nantinya mengarah ke Nagari Bayu. Bayu sebuah jorong apa nagari ya. Ya, yang penting perjalanan kita mengelilingi Danau Maninjau dari Nagari Maninjau dan berakhir di Nagari Maninjau. Terlihat jalan sudah baru di aspal ya. Terlihat udah ada garis putihnya dan di beton ya bagian kiri dan kanan. Ya, di perjalanan sebelumnya di Nagari Tanjung Sani kita sudah lewati beberapa jorong juga hingga ke Muko-Muko ini. Di sini terdapat tempat pemancingan. Jadi di sini juga objek wisata, juga PLTA, pembangkit ini ya, listrik tenaga air. Dan di sinilah ini kawasannya. Nah, ini rekan-rekan PLTA Maninjau. Di sini posisinya pusat gardunya. Dan terlihat ada pengerjaan perbaikan ini ya, tebing anti longsor ya, di sebelah kiri kita. Di sini kalau nggak salah ada lubang Jepang juga di sebelah kiri. Cuman kita nggak tahu pasti posisi tepatnya. Ini bangkernya ini yang di sebelah kiri ini. Ini bangker Jepang nih. Ini yang di sebelah kiri nih, terlihat. Jadi nagari-nagari yang sudah kita lewati seperti nagari yang berawal dari Nagari Maninjau mengarah ke Nagari Sungai Batang, Tanjung Sani, dan nantinya kita akan melintas di Nagari Dua Koto juga. Dan sebagian ada nagari yang tidak kita lewati ya, karena emang di Kecamatan Tanjung Raya ini ada yang di luar posisi jalur keliling Danau Maninjau ini. Ya, selain itu di Kecamatan Tanjung Raya ini juga ada nagari Koto Kacia, Paninjauan, Koto Gadang 6 Koto, yang pastinya juga Nagari Bayu nantinya yang akan kita lewati, dan Koto Malintang. Dan posisi kita udah di Nagari Koto Malintang ya, tepatnya di jorong Muko-Muko. Ya, semoga perjalanan kita ini mengelilingi Danau Maninjau ini bermanfaat juga bagi rekan-rekan Dunsana Minang, baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan ya. Karena sebagian besar warga Tanjung Raya ini banyak yang merantau juga, dan ada juga sebagian yang trans ke Sitiung 4 yang bisa jadi udah lama tidak melihat kampung halamannya atau tanah kelahirannya. Jadi paling tidak bisa melihat suasana kampung halamannya di channel kita ini, yakni channel Jalan Nagari Minang. Jadi kita udah nyampe di jalur lintas Lubuk Basung Bukit Tinggi ya. Posisi yang belok kiri tadi arah ke Lubuk Basung. Jadi artinya kita udah di lintas Lubuk Basung Maninjau. Dan di sebelah kanan ada objek wisata juga, Taman Muko-Muko ya, yang di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri ada SMA Negeri juga, dan pastinya ada Taman Muko-Muko ya di sebelah kanan. Juga terdapat arena pancing. Jadi rekan-rekan yang hobi pancing bisa mengarah atau ke lokasi ini ya, di Muko-Muko ini, karena banyak tempat kawasan untuk di Muko-Muko ini. Nah, udah terlihat Danau Maninjau ya dari posisi Jalan Raya Lubuk Basung Bukit Tinggi, tepatnya di Muko-Muko, di jorong Muko-Muko di Nagari Koto Malintang. Di Nagari Koto Malintang ini juga salah satu kecamatan yang terdapat di
Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi selepas Moko-Moko ini kita masuk di penghujung Nagari Dua Koto kalau nggak salah ya. Karena emang Nagari Dua Koto posisinya arah ke dalam ya. Cuman kita bisa lewat di simpangnya, simpang Nagari Dua Koto ya. Ya insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan kita akan tempuh juga Nagari Dua Koto yang arah ke dalam atau nagari-nagari yang di luar jalur lintas ini, baik itu yang Nagari Dua Koto ataupun yang nagari lainnya yang terdapat di Sumatera Barat. Karena pada umumnya kita melintas hanya di jalan lintas ya, jalan-jalan umum. Jadi sebagian memang ada yang mengarah ke dalam juga, seperti masuk di jorong-jorong di salah satu nagari juga yang terdapat di Sumatera Barat. Ya, selain perjalanan ini, rekan-rekan sobat semua pastinya juga bisa melihat suasana perjalanan kita di nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat ya. Yang ada berapa provinsi ya di kabupaten ya di Sumatera Barat. Rata-rata kita udah sebagiannya kita sudah ambil videonya atau perjalanannya di nagari-nagari yang terdapat di Sumatera Barat ini. Baik itu yang arah ke pesisir maupun yang arah ke Pasaman Barat, ataupun yang tanah datar maupun yang kabupaten 50 kota, yang pastinya juga Kabupaten Agam. Kalau sekarang ini Kabupaten Agam. Jadi perjalanan kita ini kelanjutan perjalanan mengelilingi Danau Maninjau bagian yang ke-11, bagian 1 hingga 10. Rekan-rekan bisa tengok di album playlist ya, dari Nagari Maninjau mengarah ke Sungai Batang, mengarah ke Tanjung Sani, serta melintas di beberapa jorongnya hingga ke Nagari Koto Malintang ini, tepatnya di di Jorong Moko-Moko ya. Dari posisi kita ke Bukit Tinggi kurang lebih 1 jam 30 menit ya. Ya itu tergantung drivernya, artinya bisa cepat bisa lambat ya. Standarnya 1 jam 30 menit. Kita juga bisa ini tengok kondisi jalan atau cuaca. Jadi jika cuaca kurang mengizinkan, ditambah lagi jalan yang kurang bagus atau banyak berlubang, juga melihat kondisi kendaraan ramai apa enggak. Jadi tergantung suasana perjalanan kita ya, cepat atau lambatnya nyampe di tujuan. Mengelilingi Danau Maninjau ini ya kurang lebih 2 jam ini, 2 kali 60 menit ya. Karena kita enggak juga keburu-buru, ya paling rata-rata 40 ya per jam.